Kisah horor tapi nyantol kali ini masih menceritakan tentang Togo Motono, yaitu sebuah danau yang terdapat di Desa Ambuawi Indah, Kecamatan Lasalimu, sekarang masuk Kabupaten Pasarwajo, Pulau Buton. Nah, Desa Ambuawi ini merupakan desa tempat tinggal orang tua saya dan keluarga saya di sana, termasuk saya juga mengikuti transmigrasi pada tahun 1992. Setelah cerita sebelumnya, saya menceritakan tentang ada warga Ambuau yang sempat bertemu dengan naga, ya, orang tua. Kemudian ada juga kakak saya sendiri mengalami sakit setelah menggali batu-batu yang ditambang, yang diperkirakan batu itu sebenarnya sangat mirip dengan tengkorak manusia. Nah, kali ini adalah pengalaman saya langsung. Nah, ketika itu saya masih SMA, ya, saya lupa kelas berapa. Tetapi yang saya ingat adalah bahwa saya sedang duduk menikmati sinar bulan purnama, ya. Jadi namanya di zaman dulu belum ada lampu listrik, ya, penerangan hanya menggunakan lampu templok saja. Nah, pada malam bulan purnama ini ada satu pengalaman unik yang saya alami langsung, dan anehnya pengalaman itu saya lihat dengan mata telanjang, ya. Nah, pengalamannya apa? Saya melihat ada sebilah keris, ya, sebilah keris yang terbang menuju ke arah danau, jadi ke arah timur. Jadi rumah saya ini kalau dari danau ini di sebelah baratnya danau lah, ya, Jalan Sawiri Gading. Nah, ketika itu saya sedang menikmati bulan purnama yang baru terbit lah, sekitar jam-jam 7:30 lah kira-kira begitu. Saya menyendiri duduk di samping rumah saya, begitu di sebelah timur rumah saya itu ada emperan lah, begitu saya nongkrong di situ menikmati sinar bulan karena takjub melihat sinar bulan. Tiba-tiba ada benda keris, ya, bentuknya jelas sekali, lekuknya itu kira-kira lekuk 7 lah. Kerisnya itu jumlah lekuknya bisa dihitung begitu. Jadi keris itu runcingnya atau tajamnya itu mengarah ke arah danau. Jadi dia bergerak terbang begitu, kira-kira mungkin sekitar 3 meter atau 4 meter lah di atas saya, ya. Jadi lekukannya masih sangat jelas begitu, tidak terlalu tinggi. Dan keris itu menyala, warnanya seperti lampu pijar listrik, ya, lampu pijar yang kalau dulu itu ada warna lampu pijar agak-agak kuning, ya. Nah, warnanya kuning-kuning emas begitu menyala, pijarnya itu lagi redup, lagi terang. Jadi keris itu ternyata nyalanya itu seperti mirip kunang-kunang, dia lagi terang lagi redup begitu. Nah, tetapi terang dan redupnya ini tetap masih ada sinar begitu, hanya berubah kadang lebih terang dan kadang lebih redup. Dah, berjalannya itu menuju ke arah danau. Jadi biut gitu. Jadi setelah melihat keris itu lewat ke arah timur, ya, runcingnya itu menghadap ke depan ke arah timur, saya betul-betul takjub ketika itu. Kok bisa ada keris terbang? Dan itu terjadi di bulan purnama menuju ke arah danau. Nah, kemudian apa yang ada di dalam benak saya? Ternyata apa yang selama ini ada di sandiwara radio itu ternyata betul-betul bisa disaksikan dengan mata telanjang. Ini benar-benar sebuah pengalaman yang sekali seumur hidup yang saya alami, melihat bagaimana sebilah keris itu terbang. Ketika saya ceritakan kepada ayah saya, ya, saya ceritakan itu, oh, mungkin purnama keris itu hendak mesucian atau hendak mandilah di danau. Kenapa? Karena tidak ada yang pelihara, jadi dia mandi sendiri. Jadi dalam pikiran saya bahwa keris itu ternyata betul-betul memiliki semacam jiwa yang bisa membawa dia itu menuju terbang ke arah danau, katakanlah betul, ya, mau mandi atau mensucikan diri. Nah, tentu hal ini menjadi tanda tanya bahwa ada satu kenyataan di luar nalar, ya. Katakanlah keris itu kan benda mati, tetapi mengapa bisa menyala, ya, memiliki cahaya sendiri kemudian terbang?
bahkan apabila benar mandi misalnya pada saat purnama ke danau, itu artinya sesuatu yang memang betul-betul ada, yang sampai sekarang pun saya tidak mengerti bagaimana orang-orang dulu ya, para empu telah membuat keris itu bisa memiliki kekuatan sedemikian dahsyat. Nah, tentu saja kalau kita kembalikan kepada cerita Empu Gandring misalnya yang ceritanya berkaitan dengan Ken Arok ya. Jadi memang benar, berarti di masa lalu para empu itu memang memiliki daya kekuatan untuk menciptakan benda-benda pusaka, sehingga benda pusaka itu bahkan seperti peluru kendali saja bisa berjalan. Nah, ini mungkin salah satu pengalaman bagi kawan-kawan yang memiliki pengalaman serupa. Tolong dong komen di kolom, ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih. Segalanya terjadi atas kehendak para dewata, para leluhur dan ide Sang Yang Widi Wasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.